Wah, wanita muda nih, kata Parmin dalam hati. Mata mereka pun saat itu saling bertemu dan entah inisiatif dari mana, dengan tanpa curiga Parmin pun melempar senyuman paling manis kepada wanita itu sambil melajukan motornya dengan amat sangat pelan, dan senyuman itu pun dibalas oleh dia. Sosok itu perlahan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya yang masih menindih Parmin sambil tertawa lirih dan memanggil-manggil Parmin dengan sebutan "Mas, Mas." Sambil terus menggoyangkan tubuhnya, sosok Sumira ini sambil membekap mulut Parmin dan membuat Parmin membuka matanya saat itu. Sum Kunti pun berkata, "Pulang ke Sigoro ya Mas, nikah sama aku." "Kenapa Parmin harus melempar senyum kepada lelembut itu?" tanya mereka bertiga kepada Parmin. Ya, alasan masuk akalnya adalah Parmin tidak tahu kalau itu adalah lelembut. Dan waktu itu memang Parmin yang tersenyum lebih dulu. Jadi menurut analisa dari Pak Kaum, mungkin senyuman dari Parmin itulah yang membuat Sumirah kuntilanak ini terpikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Semadi Jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan dalam episode malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada seorang pemuda, sebut saja namanya Parmin. Dan kisah ini dibagikan dan ditulis di tweetnya Mas Agil R. Saputra. Dan cerita ini terjadi di Temanggung di sekitar tahun 1998. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, kalau berkenan boleh di subscribe, di like, dan di komen agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya di Semadi Jiwa. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepak kentur jalan jalan kakalen benangin pas deiyale. Jadi cerita ini terjadi di sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan paling utara di Kabupaten Temanggung. Di rumah sederhana tinggallah seorang pemuda 22 tahun namanya Suparmin. Dia anak tunggal dan hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Suparmin ini berumur 8 tahun. Suparmin ini memang bukan dari keluarga kaya, tapi tidak bisa juga disebut keluarga miskin karena nyatanya dia bisa sekolah hingga lulus SMA dari usaha ibunya membuat keripik singkong. Sejak lulus, Suparmin menjadi tangan kanan ibunya menyuplai keripik singkongnya ke warung-warung hingga pasar. Bersamaan dengan pecahnya krisis moneter tahun 98 itu, permintaan justru meningkat, tapi dibarengi dengan pemasukan yang malah berkurang. Karena dampaknya banyak pedagang yang akhirnya mengutang. Tapi itu tidak begitu membuat usaha Parmin dan ibunya ini goyah.
Mereka tetap berjalan meski harus terbiasa dengan sistem yang berbeda. Jadi setiap pagi dan sore Suparmin mengantar pesanan di tempat yang berbeda-beda, dari pasar dan desa-desa. Dengan sebuah motor, Suparmin dengan giat membantu ibunya menyuplai dan menagih uang ke setiap pelanggannya. Upahnya 12.000 per hari. Itu sudah cukup baginya. Jadi di suatu siang di rumahnya itu, selepas Suparmin dari pasar, dia yang tengah rebahan di kursi ruang tamu dipanggil oleh ibunya. Parmin ini diminta untuk mengambil bahan baku keripik di tempat Pak Sarman. Pak Sarman ini adalah seorang petani ketela yang menjadi salah satu penyedia bahan baku untuk usaha keripik singkongnya. Ibunya saat itu bilang, "Udah sana segera berangkat, nanti lewat si Growong loh. Kalau kemalaman pamali," kata ibunya, sambil mengingatkan Parmin karena jalan menuju rumah Pak Sarman ini melewati daerah Sigrowong. Dan Sigrowong ini adalah salah satu tempat di wilayah hutan pinus di pinggiran Kabupaten Temanggung. Saat itu Parmin yang masih rebahan di kursi menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan jam 1:30 siang. Masih lama, pikirnya. "Bentar mak, tak tiduran bentar," kata Parmin ke ibunya yang sebenarnya dia agak malas untuk ke tempat itu. Hingga tak terasa Parmin pun ketiduran dan dibangunkan oleh ibunya lagi dengan agak marah. "Min, ini udah jam 4:30, cepet sana berangkat," kata ibunya. Nah saat itu pun Parmin buru-buru keluar dan menyalakan motornya dan berangkat menuju tempat Pak Sarman. Tapi apesnya, ban motor Parmin ini bocor. Dia menyadari setelah merasakan sisi bagian belakang motornya ini mulai tidak enak tepat di ujung desa depan jalan raya. Tidak mungkin dia ini pergi ke tempat Pak Sarman dengan posisi ban belakangnya yang bocor. Dengan lesu dia pun turun dan mendorong motornya ke tambal ban di pinggir jalan raya yang untungnya tidak begitu jauh dan terlihat masih terbuka. Ditambalkanlah ban motornya dan Parmin menunggu dengan agak gelisah. "Wah, ini nanti lewat Sigrowong lagi," katanya dalam hati. Tapi ini memang kesalahannya yang tidak mengindahkan omongan dari ibunya untuk berangkat siang tadi. Dan singkat waktu, sekitar 30 menit kemudian ban motornya selesai ditambal. Setelah membayar, Parmin langsung tancap gas menuju rumah Pak Sarman. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5 sore waktu itu. Langit juga terlihat semakin meredup. Tidak ada yang ganjil di perjalanannya sampai akhirnya 100 meter sebelum Parmin melewati daerah itu, yaitu Sigrowong tadi. Dia mulai mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu depannya karena langit juga sudah hampir gelap. Dari kejauhan, Parmin ini melihat seorang wanita mengenakan kaos oblong putih. Wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan dengan Parmin. Di sini Parmin tidak berpikir macam-macam. Karena ketika jarak mereka semakin dekat, Parmin melihat wanita itu membawa sabit di tangan kanannya dan tali di tangan kirinya. "Wah, ini pencari rumput," kata Parmin dalam hati. Kondisi jalan di situ memang agak rusak, jadi mau tidak mau Parmin semakin memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya mereka atau Parmin dan wanita itu berada di jarak yang cukup dekat. "Wah, wanita muda nih," kata Parmin dalam hati. Mata mereka pun saat itu saling bertemu dan entah inisiatif dari mana dengan tanpa curiga Parmin pun melempar senyuman paling manis kepada wanita itu. Sambil melajukan motornya dengan amat sangat pelan dan senyuman itu pun dibalas oleh dia. Tapi disinilah keadaan semua berbalik. Karena ketika wanita itu tersenyum, di sana diiringi dengan kucuran darah yang keluar dari mulut sang wanita itu. Melihat itu Parmin pun langsung memalingkan pandangannya dan menancapkan gas motornya. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah." Itu kata yang terucap dari mulutnya di sepanjang jalan. Sesekali Parmin menampar pipinya, berharap ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya dia ini tiba di rumah Pak Sarman bersamaan dengan adzan maghrib yang berkumandang. "Loh, kok maghrib tondol?" kata Pak Sarman sambil nyuruh Parmin ini untuk masuk. "Iya ini Pak, tadi saya ketiduran," kata Parmin dengan sedikit terbata-bata saat itu.
Nah, Pak Sarman pun menyiapkan pesanan Parmin. Sementara di sini Parmin masih terlihat syok, namun dia mencoba untuk menenangkan diri. Dan saat itu satu karung penuh berisi ketela pun dibawa Pak Sarman dari dalam. "Le, bentar ya, gak usah buru-buru, habis maghrib aja baliknya," kata Pak Sarman sambil meletakkan karung itu di dekatnya. Biasanya si Parmin yang biasanya supel pun hanya menganggukkan kepalanya. Lalu ditanya sama Pak Sarman, "Kamu itu kenapa? Kok pucat gitu mukanya? Habis lihat apa?" Kata Pak Parman yang sepertinya beliau ini mempunyai intuisi yang tepat ketika melihat gelagat Parmin. Disinilah akhirnya Parmin pun cerita tentang apa yang baru saja dia alami. "Saya habis lihat demit, Kang, di si Growong. Ini saya sekarang gak berani pulang," kata Parmin sambil menjelaskan detail kejadian tadi. "Lah ya kamu ini loh surup-surup kok malah lewat si Growong gitu. Lah maksudnya tuh sore-sore tuh hampir maghrib kok malah lewat si Growong," kata Pak Sarman ini sambil tertawa. Seakan-akan dia tahu resiko lewat di daerah itu saat petang hari. Dan si Parmin tak berani pulang saat itu, tapi di dalam hatinya dia tidak mungkin membiarkan ibunya di rumah sendirian. Ibunya juga pasti akan khawatir. Sementara Pak Sarman juga tidak bisa mengantar karena selain tidak berani, beliau juga tidak mempunyai kendaraan. Akhirnya setelah menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, Parmin pun memaksakan diri untuk pulang membawa satu karung penuh ketela yang diikat di jok bagian belakang motornya. Saat itu Parmin tidak henti-henti berdoa di sepanjang perjalanan. Hingga ketika Parmin melewati di daerah Sigrowong lagi, tempat di mana dia bertemu dengan sosok wanita itu, jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya dia luruskan ke depan. Dia tidak berani menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan sekitar beberapa meter setelah dia melewati tempat itu, tiba-tiba krek, seperti ada sesuatu yang menumpang di bagian belakang motornya. Parmin saat itu sangat bisa merasakan kini motornya terasa lebih berat. Di sini pikiran Parmin mulai macam-macam, tapi dia saat itu tidak berani memeriksa. Yang bisa dia lakukan adalah lanjut tancap gas dan gimana caranya agar dia bisa cepat kembali ke rumahnya. Hingga dia pun sampai di pintu masuk gapura desanya. Dan disinilah Parmin baru berani untuk berhenti dan memeriksa ada apa di belakangnya. Namun setelah dilihat-lihat, dia tidak menemukan apa-apa. Parmin pun menghela napas lega dan menjalankan kendaraannya lagi untuk menuju rumahnya. Dia pun sampai di rumah. Ibunya yang khawatir sedikit memarahinya. Namun di sini Parmin tidak cerita apa yang tadi dia alami kepada ibunya. Di sini Parmin hanya menggunakan alasan ban bocor ini kenapa dia pulang agak terlambat. Dan dengan muka lesu, Parmin mengangkat satu karung ketela itu menuju dapur di bagian belakang rumahnya. Dia pun mencuci mukanya dan segera masuk ke dalam kamar. Parmin merebahkan diri di atas ranjangnya sambil merenungi apa yang tadi dia alami. Ia seperti tidak percaya karena ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan dunia lelembut. Seketika rasa takutnya kembali muncul mengingat wajah dari wanita itu. Dia segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya di dapur yang sedang melepaskan ketela dari kulitnya. Parmin pun membantu ibunya tanpa ada obrolan yang mengiringi mereka seperti biasanya. Apa aku harus cerita ya? Batin Parmin, walau sampai aktivitas mereka selesai itu tak ada satupun kata yang terucap dari mulut Parmin. Waktu semakin malam, ini waktunya istirahat. Sementara Parmin mulai merasakan pegal dan berat di pundak bagian kanannya. Entah apa penyebabnya, yang jelas ia tidak mencoba untuk berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama pundaknya semakin berat saja, badannya juga terasa menjadi tidak enak. Ia mencoba untuk tidak menghubung-hubungkan hal itu dengan kejadian tadi. Meski sebenarnya firasatnya berkata ini pasti ada hubungannya. Di sini Parmin yang mulai lemas mencoba untuk tidur.
Dia sebenarnya juga sangat mengantuk, tapi ketika memejamkan mata, bayang-bayang wajah dari sosok wanita itu selalu terbersit muncul di pikirannya. Entah kenapa Parmin merasa tidak sendiri saat itu. Walau tak terlihat, tapi dia merasa ada orang lain di kamarnya selain dia. Berulang kali dia merubah posisi tidurnya. Entah berapa lama dia mencoba untuk tidur, tapi tetap tidak bisa. Hingga tiba-tiba seperti ada bau wangi yang lewat masuk di hidungnya. Seketika Parmin terperanjat dan kini merubah posisinya menjadi duduk di atas ranjang. Dahinya mengernyit. Matanya mengamati setiap sudut kamarnya sambil meyakinkan apakah bau itu benar-benar ada. Tapi setelah diamati, nyatanya memang benar bau melati itu berkutat kuat di dalam ruangan kamarnya. Parmin saat itu mulai ketakutan dan kembali meringkuk di ranjangnya dengan selimut tipis menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Di balik selimut, Parmin terus berdoa meskipun ia tidak begitu membantunya mengurangi rasa takutnya. Jangan-jangan dia ikut pulang ke rumah, kata Parmin. Dan di antara ketakutannya yang tidak tergambarkan itu, tiba-tiba terdengar suara seperti memanggilnya. Mas? Mas? Nah, sejenak Parmin menahan napasnya setelah mendengar suara itu. Namun di sini dia tidak begitu yakin apakah suara itu memang ada atau hanya halusinasi saja. Hingga akhirnya, Mas? Suara itu terdengar lagi. Dan ini jelas bukan halusinasi Parmin. Dan tak lama lagi, Mas? Suara itu kembali terdengar dengan nada yang lebih panjang. Suaranya adalah suara dari seorang wanita. Yang jelas itu bukan suara ibunya. Dan mendengar itu, keringat Parmin mulai bercucuran, lidahnya keluh. Jelas Parmin tak berani membuka selimutnya. Dia sangat ketakutan dan terus memejamkan matanya. Parmin merasa suara itu berada tepat di samping tempat tidurnya. Mas, lagi-lagi suara itu muncul. Dengan ketakutannya yang sudah berada di ujung, Parmin pun mencoba membuka matanya dengan perlahan. Meski itu masih berada di balik selimutnya. Suara itu memang tidak terdengar lagi. Namun dari balik selimut tipisnya, Parmin samar-samar seperti melihat bayangan yang berada tepat di wajah Parmin. Yang memang sedari tadi meringkuk dengan posisi tidur yang miring. Bayangan itu memang tidak jelas, tapi cukup tergambar kalau itu adalah seseorang yang tengah sama-sama merebah satu ranjang dengan Parmin. Di sini, ketakutan Parmin tentu bertambah. Namun anehnya, dia seperti tidak sanggup untuk memalingkan pandangannya atau bahkan sekedar memejamkan matanya lagi. Tubuhnya seperti terhipnotis, tidak bisa bergerak dan terus menatap bayangan itu dari balik selimut. Dan perlahan-lahan Parmin merasakan ada yang membelai tubuhnya, mengusap-ngusap kepalanya. Parmin hanya terpaku kaku di balik selimutnya ketika merasakan itu. Dan dia mulai tidak bisa menahan tangisnya. Sementara belayan itu masih Parmin rasakan. Semakin lama terasa nyata dan nyata. Di sini Parmin pun mulai sedikit bisa bicara. Jangan ganggu aku, kata Parmin dengan terbata-bata. Tapi setelah dia berkata seperti itu, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, selimut Parmin ini terbuka sendiri seperti ada yang menyeretnya, set gitu. Dan tepat di depan wajahnya, Parmin melihat wanita itu lagi. Kini wajah Parmin dan sosok wajah wanita itu saling berhadapan. Parmin semakin menangis melihat itu, tapi di sisi lain dia juga tidak mampu untuk memalingkan pandangannya. Sosok itu terus memandangi Parmin dengan senyuman kecil yang menyeramkan. Perlahan-lahan sosok itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Dan saat benar-benar dekat dan hampir bersentuhan muka, sosok itu berkata kepada Parmin dengan nada berbisik. Kata-kata itu tidak pernah Parmin lupakan seumur hidupnya. Sosok itu berkata, "Aku Sumirah, Mas. Masih ingat sama aku kan?" Kata sosok itu sambil melebarkan senyumnya dan sosok itu pun memeluk Parmin dengan erat.
Parmin mencoba memberontak sekuat tenaga, tapi justru dibalas dengan tawa cekikikan oleh sosok itu. Sampai akhirnya Parmin bisa berteriak sekuat tenaga dan sosok itu pun menghilang begitu saja. Tak selang beberapa lama, ibunya yang nampaknya mendengar teriakan Parmin datang menghampiri ke kamarnya. Malam itu menunjukkan sekitar jam 2 dini hari. "Ada apa, Tomin?" kata ibunya sambil mendekat ke arah Parmin yang masih di atas ranjang dengan keringat yang bercucuran. Ada demit, Mak, ada demit," kata Parmin sambil menangis dan terbata-bata. Sang ibu pun mencoba menenangkan Parmin dan mengajaknya untuk pindah ke kamar ibunya. Parmin pun menurut dan segera beranjak dari ranjangnya dan tidur di kamar ibunya tanpa cerita lebih detail tentang apa yang baru saja dia alami. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Parmin terbangun dengan lesu. Dia berjalan pelan dan duduk di ruang tamu, melamun memikirkan tentang kejadian semalam. Di pagi yang dingin itu, refleks Parmin menyilangkan tangannya ke kedua lengannya untuk mengurangi rasa dingin di pagi itu. Namun ketika tangannya menyentuh lengan, Parmin seperti merasakan sakit di kedua lengannya. Parmin pun memeriksa dan anehnya terdapat luka lebam yang membiru di kedua sisi lengannya. Nah, dia juga tidak sengaja mengusap mukanya dan merasakan sakit yang sama. Segera Parmin saat itu bercermin dan di sana terdapat luka kecil di pelipisnya yang sama seperti di lengannya. Aneh sekali, luka ini yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab. Parmin pun mencoba untuk tidak peduli soal itu. Dia bergegas menuju ke dapur dan duduk di depan pawon atau tungku perapian. Terlihat di sana ibunya sedang memasak. Sembari membunuh dingin, Parmin melamun menatap api yang membara di tungku itu. Tak selang beberapa lama, lamunan Parmin dipotong oleh perkataan ibunya. "Makanya Tole, kalau dibilangin ibu itu nurut. Kamu ini pasti diikutin demit," kata ibu memecah lamunan si Parmin. Semalam itu, ibu tuh ngeliat anak perempuan di atas lemari. Pasti itu yang ikut. Jadi ternyata sang ibu ini mempunyai kelebihan untuk bisa melihat makhluk halus. Parmin ini dari dulu sebenarnya sudah tahu soal kemampuan ibunya ini. Tapi karena dia tidak punya bukti dan hanya sebatas omongan orang sekitar kalau ibunya ini saringan memeti, Parmin tidak begitu peduli. Sampai akhirnya kejadian semalam lah yang membuat Parmin menjadi percaya. Karena itu juga pengalaman pertamanya. "Hantunya masih ikut nggak, Mak?" kata Parmin sambil mendekat ke ibunya. Sang ibu menatap Parmin dengan serius dan seperti melihat sesuatu di wajah Parmin. Ibunya langsung tanya ke Parmin, "Dia nampakin diri di sebelah mana?" "Di sampingku, Mak, di atas ranjang." Lalu sang ibu langsung menyeret Parmin ini ke kamarnya dan beliau memeriksa spray di ranjang Parmin. Dan apa yang ibunya temukan sungguh janggal, karena beliau menemukan helaian-helaian panjang rambut uban di atas kasur Parmin. Dan tidak lama kemudian sang ibu langsung muntah-muntah. Entah apa yang ibunya rasakan saat itu. Parmin terlihat memegangi ibunya dengan raut wajah yang cemas dan kebingungan. "Sanale, panggilin Paman Semo, ini gak beres ini," kata ibunya, menyuruh Parmin untuk manggil pamannya yang kebetulan masih tinggal dalam satu dusun. Parmin pun bergegas ke rumah Paman Semo dan menyuruhnya datang ke rumah. Dan setelah sampai, Parmin mengajak Paman Semo untuk ke rumahnya. Kini Paman Semo dan Parmin berjalan beriringan dengan Parmin yang berada di beberapa langkah di depannya. Tapi tak selang beberapa lama, Paman Semo seperti berlari dan memegangi pundak si Parmin. Tampaknya Paman Semo tahu akan sesuatu dan sampailah mereka di rumah Pak Parmin. Bertemulah Paman Semo dengan ibunya. "Le, ini Parmin kok kayaknya diikutin ya? Ini saya nemuin rambut di atas kasurnya," kata ibunya. "Iya, Mbak, aku sudah tahu. Lah itu demitnya dari tadi gandeng tangannya Parmin terus," kata Paman Semo sambil menengok ke arah Parmin. Nah, Parmin pun refleks menggeser tempat berdirinya sambil mengelus lengannya. Dia tentu terlihat sangat ketakutan.
Meski Parmin tidak bisa melihat sosok yang menggandeng tangannya itu, yang jelas saat itu Parmin hanya merasakan berat dan pegal pada sisi lengan kanannya. Sedikit informasi, Paman Semo ini adalah adik kandung dari ibunya Parmin, dan beliau juga mempunyai kemampuan seperti ibu Parmin, tapi bisa dikatakan kemampuannya ini benar-benar diasah. Jadi Paman Semo terlihat lebih menguasai. Dan singkat cerita, hari ini semua aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan Parmin dan ibunya benar-benar ditunda dan fokus untuk mengatasi Parmin. Entah kenapa sang ibu terlihat sangat khawatir dengan Parmin. Beliau seperti mempunyai firasat kalau sesuatu ini akan berkepanjangan. Paman Semo terlihat ke belakang rumah untuk mengambil wudhu. Dan setelah itu mendudukkan Parmin di ruang tengah. Di sini Parmin sudah mulai bergelagat agak aneh. Matanya melirik ke sana kemari dan sesekali terlihat tersenyum. Sang paman pun mengajaknya bersalaman sambil mengucapkan doa-doa. Dan tak selang beberapa lama, tubuh Parmin pun menggelinjang dan mengeluarkan suara tertawa yang memekik. Suaranya pun bukan suara Parmin, melainkan suara seorang wanita. Parmin kerasukan. "Jangan pegang-pegang aku," kata sosok yang merasuki tubuh Parmin sambil mengibaskan tangannya yang tadi bersalaman dengan Paman Semo. Sosok itu pun kembali tertawa dengan kedua tangannya berada di dada dengan pose yang sangat aneh dan seram. "Kamu siapa? Dari mana? Ada apa kesini? Keluar kamu," kata Paman Semo kepada sosok yang merasuki Parmin. "Aku siapa? Aku Sumirah," jawab sosok itu dengan sambil tertawa. Tawanya semakin tak terkendali sampai membuat para tetangga Parmin berdatangan. Dan setelah itu Paman Semo pun memegang kepala Parmin. Ia membacakan doa-doa dan seketika Parmin pun terkulai tidak sadarkan diri. Dan digotonglah Parmin masuk menuju kamarnya. Sementara para tetangga mulai riuh menanyakan apa yang sedang terjadi. Di sini sang ibu agak lega setelah beberapa saat kemudian Parmin terlihat sudah siuman. Walau belum terkuak apakah makhluk itu benar-benar pergi atau hanya sekedar keluar saja dari raga Parmin. Singkat cerita, malam pun tiba. Parmin sudah tidak merasakan berat lagi di pundaknya walau di hatinya masih gelisah. Takut makhluk itu mendatanginya lagi. Ibunya ingin menemani Parmin di kamar tapi dia tidak mau. Sebagai anak yang tidak manja, Parmin menenangkan ibunya bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Parmin pun beranjak untuk tidur dengan tasbih di genggamannya. Malam itu terasa sangat senyap dan aneh. Bahkan suara binatang-binatang malam pun sepertinya tidak terdengar di telinga Parmin. Ia mulai resah dan memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ini bisa sedikit membunuh rasa gelisahnya. Hingga tak terasa, menit berganti jam. Semua siaran telah berakhir, namun Parmin masih terjaga. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Parmin mencoba untuk memejamkan matanya sambil berzikir dengan tasbihnya. Namun entah mengapa hatinya menjadi gusar. Pikirannya tentang sosok Sumirah tiba-tiba saja menguat. Dia mencoba merubah posisi tidurnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Dan tiba-tiba seperti ada yang mengetuk kaca jendelanya. Tok 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 tok. Seketika dia kaget menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia segera memeriksa jendelanya dengan rasa penuh keraguan. Dengan tergesa-gesa dan tanpa aba-aba, srek, Parmin membuka tirai jendelanya. Dahinya mengernyit, matanya memeriksa kegelapan di balik jendelanya. Terlihat samar-samar pohon trembesi yang daunnya bergoyang tertiup angin. Seketika bulu kuduknya merinding. Dia pun segera menutup tirainya kembali dan melompat ke ranjangnya. Dan kaca jendela pun diketuk lagi. Tok 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 tok. Nah, kali ini dengan lebih keras. Parmin kembali terperanjat namun dia enggan memeriksanya. Dia hanya memandangi jendelanya dan mengamati karena di balik tirainya yang tipis, dia samar-samar seperti melihat bayangan di luar jendela. Segera Parmin saat itu memalingkan pandangannya dan berzikir dengan kencang dan kini pintu kamarnya perlahan terbuka.
Parmin sigap membalikan badannya dan dia benar-benar tidak siap untuk melihatnya. Dan terdengar suara dengan nada berbisik. Mas, Mas, ini aku Sumirah. Parmin tentu saat itu gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang dia bisa hanyalah terus berzikir sambil memejamkan matanya. Mas, Mas, sosok itu bilang gitu lagi. Dan entah dorongan dari mana, Parmin ini rasanya ingin membalikan badan dan melihat sosok yang ada di belakangnya itu. Sampai akhirnya seiring suara itu yang terus memanggil nama Parmin, Parmin sedikit demi sedikit terintimidasi, jengkel, dan membalikan badannya tanpa aba-aba sambil bilang Allahu Akbar. Nah, dan Parmin tidak melihat siapa-siapa di situ. Tapi anehnya pintu kamarnya itu benar-benar terbuka. Berarti benar tadi ada seseorang yang membuka dan masuk ke kamarnya. Parmin pun sedikit merasa kesal dengan gangguan ini dan berkata, "Kalau mau muncul, muncul sekalian," kata Parmin dengan jengkel menantang sosok yang mengganggunya itu. Dia pun kembali merebah di ranjangnya dengan rasa takut yang sebenarnya berusaha dia sembunyikan. Dan pintu kamarnya pun perlahan tertutup lagi dengan sendirinya, diiringi angin kencang yang menerpa tubuh Parmin. Dia meringkuk lagi di ranjang dan bersembunyi di balik selimutnya. "Mas, aku di sini, Mas." Suara itu muncul lagi dan berlanjut dengan selimut Parmin yang terbuka dengan sendirinya. Mata Parmin terbelalak tak siap melihat sosok Sumirah yang kini berdiri tersenyum di depannya. Lampu yang remang membuat wajah sosok itu tidak jelas. Yang terlihat hanya bajunya yang putih lusuh dengan tangan yang menengadah ke depan seakan ingin memeluk Parmin. Parmin saat itu teriak, "Ampun, ampun, jangan gitu." Sambil memundurkan posisinya, dia kembali menarik selimutnya. Parmin menangis dan berdoa meski nyatanya sosok Sumirah tetap mendekat dan meraba-raba dari balik selimut. Terlihat bayang-bayang wajah dan tangan yang semakin membuat Parmin rasanya hampir mati ketakutan. Mas, ayo melu aku, Mas." Maksudnya, Mas, ayo ikut sama aku," kata sosok itu dengan nada berbisik dan diakhiri dengan tawa yang serak yang memekik. Parmin pun membuka selimutnya sambil berkata, "Jangan ganggu aku," kata Parmin sambil membuka matanya dengan perlahan dan sosok itu pun lenyap. Parmin segera beranjak dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Namun sebelum sampai ke kamar ibunya, langkahnya kembali terhenti karena ada sosok yang sedang berdiri di atas meja di ruang tengahnya. Kali ini wajahnya terlihat dengan jelas. Sosok itu tertawa mengikik sambil berkata, "Nggak usah takut, Mas, nggak usah takut." Dah, Parmin pun di situ pandangannya langsung jadi gelap dan langsung pingsan tidak sadarkan diri. Nah, sampai esoknya, sampai dia terbangun di tempat yang sama, sang ibu terlihat heran mengapa Parmin ini tidur di lantai seperti itu. Tubuhnya panas, sepertinya dia mengalami demam. Parmin terlihat diam, tidak menjawab pertanyaan dari ibunya hingga dia dibawa masuk ke dalam kamarnya lagi. Ibunya tentu khawatir dan memanggil adiknya lagi, yaitu Paman Semo. Setelah paman datang dan melihat keadaan Parmin, beliau pun bilang bahwa ini tidak baik-baik saja. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Sang paman pun segera menyarankan kakaknya itu untuk memanggil Pak Kaum, atau sebutan untuk tokoh yang sering memimpin acara keagamaan di desa itu. Selain sebagai tokoh agama, beliau ini juga dikenal sebagai orang pintar yang cukup terkenal di daerah ini. Dan singkat cerita, datanglah Pak Kaum di rumah Parmin. Dan Pak Kaum yang melihat Parmin terbaring di atas ranjangnya berkata, "Astagfirullahaladzim," kata Pak Kaum sambil mendekati ranjang Parmin. Dan beliau pun memegang jempol kaki Parmin sambil membaca doa. Nah, seketika mata Parmin terbuka, tubuhnya menggelinjang memberontak seperti kesakitan. "Kurang ajar kabeh,"
Rasa melu-melu urusanku, bocah iki bojoku gitu katanya. Kurang ajar semua, kalian ini gak usah campuri urusanku, anak ini suamiku, kata Parmin yang saat itu kerasukan. Kamu siapa? Keluar. Alammu bukan di sini, kata Pak Kaum yang masih memegangi jempol kaki Parmin. Gak bisa, raga ini milikku, kata sosok yang merasuki Parmin dan berteriak. Sementara kini Pak Kaum menyuruh Ibu Parmin dan Paman Semo untuk memegangi tubuh Parmin. Ayo metuwo, keluarlah gitu, kata Pak Kaum yang kini memegang kepala Parmin. Dia mengerang kesakitan dan sosok yang merasuki Parmin pun keluar. Kini dia terlihat lemas untuk beberapa saat. Karena setelah itu Parmin langsung menangis memeluk ibu dan pamannya. Dia terlihat sangat bingung dan ketakutan. Ini Bu, sebelum kita tahu penyebab dan dari mana asalnya, lelembut itu gak akan pernah benar-benar bisa diusir, kata Pak Kaum memotong. Dan sang ibu, paman serta Pak Kaum pun mulai menanyai sedikit demi sedikit kepada Parmin. Dari mulai bagaimana dia bertemu dan apa saja penglihatan yang sudah Parmin alami. Tapi Parmin tidak tahu pasti. Yang dia ingat adalah di sore itu ketika dia bertemu dan melempar senyum kepada seorang wanita yang ternyata adalah Sumirah ini di wilayah hutan pinus Sigrowong. Kenapa Parmin harus melempar senyum kepada lelembut itu? Tanya mereka bertiga kepada Parmin. Ya, alasan masuk akalnya adalah Parmin tidak tahu kalau itu adalah lelembut. Dan waktu itu memang Parmin yang tersenyum lebih dulu. Jadi menurut analisa dari Pak Kaum, mungkin senyuman dari Parmin itulah yang membuat Sumirah kuntilanak ini terpikat. Dari mana Sum Kunti berasal kini sudah diketahui oleh Pak Kaum, Ibu dan Paman Semo. Kini tinggal penyebabnya yang masih semu. Pasalnya dari beberapa kasus serupa yang Pak Kaum tangani, kasus Parmin ini bisa dikatakan beda dan tidak biasa. Karena menurut beliau, Parmin ini bukan hanya sekedar diikuti, tapi juga sepertinya diinginkan oleh lelembut itu. Dan selang beberapa lama, Pak Kaum mulai membalur-baluri sudut-sudut ruangan di kamar Parmin dengan air yang sudah didoakan. Berharap ini bisa menjadi benteng agar sosok itu tidak mengganggu Parmin lagi. Tapi di akhir prosesi Pak Kaum berkata kalau ini mungkin bersifat sementara. Karena menurutnya Sumirah ini, dia ini cukup kuat, tapi beliau berjanji akan berusaha semampu dia. Dan itu sepertinya cukup berhasil dengan meredam gangguan yang dialami Parmin. Terbukti selama hampir sebulan, Parmin tidak lagi dirasuki atau mengaku didatangi sosok itu lagi, walau dalam hampir sebulan itu, Parmin benar-benar ambruk dan sakit. Tidak jelas apa penyakitnya, yang dia lakukan hanya berbaring di ranjangnya saja. Dia juga kini terlihat kurus dan tidak banyak bicara. Meski beberapa hari sekali Pak Kaum juga menjenguk, sang ibu mulai terlihat pasrah. Usaha keripiknya juga kacau dalam sebulan ini. Sampai akhirnya Parmin pun bicara ke ibunya. Kata-kata yang membuat ibunya menangis. Aku sudah gak kuat, ikhlaskan saja ya, kata Parmin dengan lirih tak bertenaga. Jadi selama ini ternyata sosok Sumirah ini masih selalu mendatanginya, entah lewat mimpi atau kenyataan dengan duduk di samping ranjang Parmin. Menurutnya Sumirah beberapa kali berkata kalau dia menyukai dan mencintai Parmin. Sum Kunti pernah berkata kalau dia suka dengan Parmin sejak pertama Sum bertemu, dan berulang kali Sum Kunti juga berkata kalau Parmin ini mirip dengan kekasihnya dulu. Awalnya Parmin memang menolak dan selalu menyuruh Sumirah ini untuk pergi. Tapi Sumirah tidak mau pergi dan mengancam akan membawa malapetaka kalau Parmin menolak. Parmin pun pasrah. Hampir setiap malam dia dipeluk serta digerayangi. Kejadian itu sekitar 3 hari pasca terakhir kali Sumirah merasuki tubuh Parmin. Dan puncaknya adalah semalam, yaitu malam sebelum dia cerita ke ibunya soal tadi itu. Jadi malam itu seperti biasa Parmin ini terbaring lemah di ranjangnya. Matanya terpejam, tapi sebenarnya dia tidak tidur. Sejak kedatangan Sumirah,
Parmin hampir lupa kapan dia terakhir tidur dengan nyenyak. Dia membuka matanya untuk melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari dan kembali memejamkan matanya. Tubuhnya lelah tapi dia tidak benar-benar bisa tertidur. Tak selang beberapa lama, angin berhembus perlahan, meniupkan bau wangi bunga yang entah bunga apa yang wanginya seperti ini. Entah melati, kamboja, atau kenanga. Yang jelas ini adalah pertanda kehadiran Sumirah di kamarnya. Parmin mulai bersiap menata napasnya dan nampaknya dia mulai membiasakan diri dengan kehadiran Sumirah, meski dia selalu tak berani menatapnya. Mas. Nah, begitulah sapaan khas dari Sumirah. Parmin sempat membuka matanya sebentar dan melihat sosok itu sudah ada di depannya. Selimut yang menutupi tubuhnya hingga dada. Kini Parmin naikkan lagi hingga menutupi kepalanya. Parmin hanya terdiam menata napasnya. Dia tak berdoa karena menurutnya selama ini Sumirah ini seperti tidak mempan dengan doa-doa yang diucapkan Parmin. Mas, kata Sumirah sambil membuka selimut Parmin dengan perlahan. Parmin terdiam dan tetap menutup matanya. Dia pun mulai digerayangi dan dipeluk dari sisi samping. Inilah yang biasa dilakukan Sumirah kepada Parmin setiap malam. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya Sumirah ini mulai naik dan duduk di atas tubuh Parmin. Dia tidak bisa bergerak saat itu. Dada Parmin mulai digerayangi. Sumirah juga mendekatkan wajahnya ke wajah Parmin. Meski matanya masih terpejam, Parmin mengaku tetap melihat Sumirah dalam pikirannya. Sosok itu perlahan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya yang masih menindih Parmin sambil tertawa lirih dan memanggil-manggil Parmin dengan sebutan Mas, sambil terus menggoyangkan tubuhnya. Sosok Sumirah ini sambil membekap mulut Parmin dan membuat Parmin membuka matanya saat itu. Sum Kunti pun berkata, "Pulang ke Sigrowong yuk mas, nikah sama aku," kata Sum Kunti sambil ngikik dia. Nah, Parmin yang mulai sulit bernapas ini mulai memberontak, menggerak-gerakkan kepala dan tubuhnya meski awalnya sangat sulit. Tapi akhirnya Parmin berhasil menghentakkan tubuhnya hingga sosok Sum Kunti pun menghilang. Posisi Parmin setengah duduk kali ini. Keringatnya bercucuran. Rasa takutnya kali ini benar-benar memuncak dan tidak tergambarkan. Entah apa alasan Sumirah berkata seperti itu sambil membekap mulutnya. Yang jelas saat itu Parmin merasa Sumirah ini ingin membunuhnya. Lalu dia meraih tasbih yang sempat terjatuh di dekat kolong tempat tidurnya dan berzikir dengan sekujur tubuh yang gemetar. Parmin benar-benar tidak tidur atau sekedar hanya memejamkan mata. Dia terus berzikir sambil nangis. "Bisa gila aku kalau gini terus," kata Parmin dalam hati. Parmin pun terjaga hingga keesokan harinya dia bercerita tentang semua ini ke ibunya. Ibunya yang mendengar itu tentu menangis dan meminta Parmin untuk tidak menyerah. Parmin adalah harta satu-satunya bagi ibunya. Akhirnya Pak Kaum dan Paman Semo pun dipanggil. Sesampainya di sana sang ibu mulai menceritakan cerita Parmin tadi. Paman Semo dan Pak Kaum kaget keheranan. "Ah, gak main-main ini," kata Pak Kaum dan sang paman. Jadi asumsi Pak Kaum tempo hari memang tidak meleset, bahwa Parmin tidak hanya diikuti tapi juga diinginkan. Akan berbeda cerita jika malam itu Parmin tidak memberontak dan mengiyakan ajakan Sumirah. Menurut Paman Semo dan Pak Kaum, ajakan menikah dari Sumirah akan berimbas pada dua hal bila itu terjadi. Jadi kemungkinan yang pertama adalah jiwa Parmin akan dibawa ke alam lain dan Parmin berubah menjadi gila. Dan yang kedua, Parmin akan mati dan jiwanya moksa ke alam lain dan benar-benar menikah dengan Sumirah. Dan untuk kasus ini Pak Kaum dan sang paman lebih condong ke imbas yang kedua. Dilihat dari Sum yang membekap mulut Parmin semalam. Bukan serta-merta Sumirah yang membunuh dengan tangannya, tapi yang Sumirah lakukan adalah membuat Parmin terpojok dan putus asa, lalu mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri.
Terbukti dari awal Parmin membuka pembicaraan dengan ibunya dengan berkata, "Bu, aku sudah gak kuat, ikhlaskan saja." Itu adalah salah satu wujud keputusasaan yang berhasil ditanamkan oleh Sumirah. Menurut Pak Kaum, di sini kalau hanya ruqyah sepertinya kurang cukup bisa mengatasi. Karena penglihatan Pak Kaum berkata kalau Sumirah tidak berada di rumah ini atau di rumah Parmin. Dia hanya akan datang di setiap malam untuk meneror Parmin dan akan kembali lagi ke tempat asalnya menunggu Parmin semakin putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tak ada kehadiran Parmin dalam pembicaraan ini karena dia masih terbaring lemas di kamarnya. Setelah obrolan yang cukup panjang, Pak Kaum, sang paman dan sang ibu pun masuk ke dalam kamar Parmin. Rencananya Pak Kaum ingin menghadirkan Sumirah agar memasuki raga Parmin dan bisa mencegah siasat Sumirah dengan cara berdialog. Tapi benar saja, asumsi Pak Kaum bahwasanya Sumirah tidak berada di rumah ini benar. Sumirah tidak hadir merasuki tubuh Parmin dan memang tidak akan pernah hadir. Ada satu solusi yang tersirat di dalam pikiran Pak Kaum, yaitu ruat mayit. Dalam ilmu kepercayaan kejawen kuno, ruat mayit adalah acara selamatan mirip orang meninggal, namun ditujukan kepada orang yang masih hidup dan sudah dinyatakan menjadi tumbal setan. Ruat mayit ini dilakukan agar orang tersebut selamat dari pertumbalan. Meski Pak Kaum ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak, tapi ini tetap harus dilakukan. Singkat cerita, diadakanlah ritual ruat mayit itu. Sehari kemudian, ritual itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Berharap Sumirah bisa tertipu dengan ritual ini. Dan alhamdulillahnya ini berhasil. Dan setelah ritual itu, berangsur-angsur Parmin mulai membaik. Tubuhnya yang sempat menjadi kurus mulai berisi seperti waktu dulu sebelum Parmin bertemu dengan Sumirah. Parmin pun mulai bekerja membantu ibunya lagi, walau itu tetap menyisakan setitik trauma dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Parmin tidak berani lagi melewati jalan itu. Jalan di mana pertama kali dia bertemu dengan Sumirah. Hingga cerita ini ditulis, Parmin masih sehat dan bahagia dengan anak dan istrinya. Begitu juga dengan ibunya. Semoga beliau selalu diiringi keberkahan dalam hidupnya. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Mas Agil R. Saputra. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian dan lebih-lebih ada sebuah manfaat yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan semoga juga cerita ini bisa menemani waktu di waktu istirahat atau di waktu senggang kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.